Indonesia di Piala AFF kali ini harus berakhir di fase grup. Indonesia dipastikan tak lolos semifinal karena kalah dari Filipina dengan skor tipis 1-0. Mimin juga bingung, ini Indonesia yang mainnya emosian apa wasitnya yang seperti biasa, wasit AFF yang penuh dengan kontroversial. Mimin juga tak paham kenapa Ferrari bisa di kartu merah. Padahal terlihat Ferrari tak ada kontak fisik yang berlebih kepada pemain Filipina. Justru Ferrari lah yang diganggu. Atau kemungkinan kedua adalah Ferrari tersulut emosi dan melontarkan kata-kata kasar kepada wasit yang berakhir di kartu merahnya Muhammad Ferrari. Keputusan penalti yang diberikan wasit juga agak rancu, tapi ya sudahlah. Menurut teman-teman pertandingan Indonesia versus Filipina tadi gimana? Permainan kita yang jelek apa, wasitnya yang ngeselin? Komen di bawah ya. Jadi begini tanggapan langsung dari Bapak Erick Thohir tentang timnas Indonesia yang gagal lolos semifinal Piala AFF. Ya, pemain bermain semaksimal mungkin. Tadi ya memang ada beberapa kejadian yang memang ya nggak menguntungkan, dapat kartu merah. Beberapa kali ada kesempatan ya ada tiang satu. Terus ya memang ya buat pemain muda bagus lah, karena memang selain tahun depan ada SEA Games, ternyata tadi saya cek untuk kualifikasi AFC U23 juga tahun depan ternyata 2025 katanya. Makanya saya lagi ngecek jadwalnya. Jadi ya untuk pengalaman hari ini saya rasa bagus buat pemain muda, bisa coba kasih yang terbaik, karena memang ya kita mesti coba regenerasi gitu. Ada misi balas dendam nggak sih Pak sama Filipina dari tadi ngulur waktu dulu? Ya enggak, kan kita targetnya mau kembali semifinal, tapi ya hari ini nggak menguntungkan, ya udah kita harus terima. Terus mau ngapain? Ya, dengan gagalnya Indonesia lolos semifinal membuat sebagian fans Maledesh merasa senang dan mengejek kita loh teman-teman. Sebelum kita bahas fans Malaysia yang mengejek, alangkah baiknya kita ucapkan terima kasih kepada Timnas Garuda Muda beserta jajarannya karena telah berjuang sekuat tenaga. Walau hasilnya tak sesuai yang diharapkan, kita sebagai pemain kedua belas wajib tetap mengapresiasi ya teman-teman. Dan tentunya memberi kritik dan saran yang baik dan bijak. Dan untuk kiper kita tadi yaitu Cahya Supriyadi Mimin menaruh respek yang sedalam-dalamnya. Dan tentu kepada pelatih dan para pemain lainnya juga. Mimin harap tak ada yang saling menyalahkan ya teman-teman. Oke, lanjut kita bahas fans Malaysia yang mengejek kita. Di beberapa postingan terpantau, fans Malaysia merasa sangat bahagia dan sekaligus mengejek timnas kita. Bahkan fans Malaysia bilang, kita nggak bisa apa-apa tanpa pemain Belanda. Woi, Malaysia kalau soal ejek-ejekan Mimin juga bisa. Kamu juga nggak lolos semifinal loh, padahal nama-nama pemain kamu pemain Malaysia sungguh sangat mengerikan. Ada yang namanya Lambert, Sergio Aguero, Mohamed, Endrick, Tierney, Hakimi, dan Dominic. Gokil kan cuy? Nama-namanya kayak nggak asing kan teman-teman? Walau ada nama-nama tersebut, timnas Malaysia belum mampu mengalahkan Singapura dan membuat Malaysia semakin menurun. Ya tentu saja Federasi Sepak Bola Malaysia saat ini sedang diguyur banyak sekali kritikan dan hujatan dari para pundit-pundit mereka dan para supporter mereka sendiri. Biasalah namanya tetangga pasti agak sedikit iri melihat pencapaian tetangganya. Komen pendapat teman-teman di bawah ya. Tuh Mimin sudah jabarin kamu juga sama gak lolos, makanya jangan mengejek dong. Sana fokus kualifikasi Piala Asia dulu. Indonesia mah udah lolos semua. Sorry ya. Daripada pusing mikirin Piala AFF yang wasitnya nggak jelas, mending kita fokus ke kualifikasi Piala Dunia ya teman-teman. Ngomong-ngomong soal lanjutan kualifikasi Piala Dunia. I've obviously got a very strong emotional connection to this team through my whole life, and it's a very proud moment. I've got some family here in the stands, makes it even better. Australia will be hosting the third round. Kabar selanjutnya datang dari Australia yang mengaku shock melihat tiket yang terjual untuk supporter Indonesia tembus hampir 4.000-an tiket. Padahal Australia hanya menjatah 2.000 tiket saja untuk supporter Indonesia. Australia mengaku pihaknya sangat tepat memilih Sydney Stadium untuk laga Indonesia versus Australia karena Sydney Stadium memiliki kapasitas yang lebih besar sekitar hampir 50.000 penonton. Makanya bikin Kanguru ID dong Bang Ausi. Ya walau laga Australia versus Indonesia terbilang masih cukup lama, akan tetapi antusiasme fans Indonesia masih tetap terjaga sampai hari ini.
Jadi tak heran mengapa tiket Indonesia vs Australia sudah banyak yang mulai terjual sampai hari ini. Timnas Australia mengklaim laga melawan Indonesia adalah laga yang berat dan jadi penentu. Hal ini disampaikan oleh sang pelatih The Socceroos itu sendiri, bahwa Australia tak akan kalah melawan Timnas Indonesia pada laga 20 Maret tahun depan mendatang. Ya tak apa Pak, kami suka kok diremehkan karena saat itulah permainan kita akan lebih meningkat. Kabar selanjutnya datang dari pernyataan sombong dari pemain yang baru saja dinaturalisasi Timnas Vietnam, yaitu Nguyen Xuan Son. Begini pernyataannya, "Saya pikir Indonesia belum layak disebut kelas dunia maupun Asia. Mereka hanya beruntung, mereka hanya mampu bermain imbang dengan Laos. Kelas dunia seperti itu adalah lelucon. Saya akan tunjukkan gaya sepak bola Brazil pada Indonesia," ujar Nguyen Xuan Son. "Widih abang jago nih ye. Oke, siapin mental lu bos. Sana ikut kualifikasi Piala Asia dulu, lolos dulu Piala Asia baru ketemu King Indo di Piala Asia. Dasar bocah." Next, kabar selanjutnya datang dari Jay Idzes. Dalam podcastnya bersama Tom Hai dan Neil di channel YouTube The Hayway, Jay Idzes menjelaskan rumor-rumor yang mengatakan bahwa dirinya diminati klub-klub lain di Serie A. Jay Idzes menegaskan bahwasanya dirinya sekarang memilih untuk fokus bersama Venezia FC dan Timnas Indonesia. Jay Idzes sendiri pada podcast tersebut mengatakan bahwa kami dan teman-teman akan menuju impian lolos Piala Dunia, dan itu akan terwujud di bulan Juni nanti. Dan impian lainnya, saya berharap saya bisa mencicipi bermain di Premier League, ujar Jay Idzes dalam podcast bersama Tom Hay, yang bisa teman-teman lihat di channel YouTube The Hayway. One of the dreams is playing on the World Cup with Indonesia, of course. That's the biggest. But do you also dream about it at night, where you're sleeping, or not? To be honest, of course, sometimes, but especially when I'm in Indonesia and with the guys, you know, with the team, and then in the night, or like I'm in the room with, I'm also in the room with Ragnar, for example, and we speak about it a lot. The feeling you get then, and we didn't even do it, and we didn't even do anything yet, you know, but just the thought and the feeling you get by thinking about it is crazy, you know. Gokil banget si jiwa kesatria kapten kita satu ini. Berita tentang Jay Idzes ini nggak ada habis-habisnya loh teman-teman, gokil kan? Dan teruntuk penutup, dan untuk kata-kata hari ini, kesimpulannya, Mimin harap Piala AFF bukanlah tolak ukur kita lagi ya teman-teman. Kritik dan saran tentu saja boleh, dan untuk evaluasi kita percayakan saja kepada Bapak Erick Thohir ya teman-teman. Bapak Erick Thohir pun selepas laga tadi tetap mengapresiasi para pemain dan pelatih kok teman-teman, dan tentu saja nanti ada evaluasi apa-apa saja yang harus diperbaiki, dan itu hal yang normal ya teman-teman. Ya itulah beberapa berita terbaru seputar Timnas Indonesia terbaru hari ini yang sedang naik ya teman-teman. Jangan lupa tekan like, share, and subscribe channel ini ya teman-teman. Semoga berita-beritanya bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa tinggalin kritik dan saran untuk Mimin dan channel ini di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.